Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan pada saat ini bacaan kita berada di halaman 389 yang berjudul binatang buas tidak akan membahayakan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 25. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Saya melihat kebun yang lain penuh dengan segala jenis bunga. Dan ketika saya memetiknya, saya berseru, bunga ini tidak pernah akan layu. Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah dipandang mata, yang berwarna hijau dan memantulkan warna perak dan emas, seakan dengan megah mengalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Kemudian kami memasuki sebuah kebun yang penuh dengan segala jenis binatang, singa, domba, macan, serigala, yang kesemuanya bersatu dengan sempurna. Kami lewat di tengah-tengah mereka dan mereka mengikuti kami dengan aman. Di sini adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang begitu indahnya surga nanti. Ketika kita bisa melihat ada satu kebun yang penuh dengan berbagai jenis bunga. Dan ketika bunga itu dipetik, bunga itu tidak pernah layu. Itu adalah sangat berbeda dengan keadaan kita saat ini. Ketika kita memetik bunga saat ini, pasti bunga itu tidak akan bertahan lama dan akhirnya akan layu. Tetapi bunga yang ada di surga ini mereka tidak akan pernah layu. Lalu juga dikatakan bahwa ada sebuah kebun juga yang penuh dengan rumput yang tinggi. Tetapi rumput ini dikatakan sangat indah untuk dipandang oleh mata. Berwarna hijau, lalu memantulkan warna perak dan emas. Mungkin saat ini kita tidak bisa membayangkan keindahan yang dituliskan oleh firman Tuhan. Tetapi dengan iman kita bisa yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini bisa menjanjikan sebuah keindahan yang akhirnya nanti pun akan kita nikmati ketika kita setia di hadapan Tuhan. Lalu juga dikatakan bahwa ada juga sebuah kebun yang penuh dengan segala jenis binatang. Ada singa, ada domba, macan, serigala. Jadi di dalam surga kita tahu bahwa tidak ada kematian lagi. Dan tidak ada binatang yang saling memakan binatang yang lainnya. Sama seperti singa dan domba, macan dan serigala, mereka bisa hidup saling berdampingan. Dan ini adalah sebuah sukacita yang akhirnya bisa kita dapatkan. Bahwa kedamaian itu yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan surga. Mungkin saat ini kita tidak bisa sampai di titik ini. Tetapi ketika kita sampai untuk berada di surga nanti, kita akan melihat bagaimana indahnya singa bisa bermain dengan domba juga, dan juga macan dan juga serigala. Jadi ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kami memasuki sebuah hutan, tidak sama dengan hutan gelap yang ada di bumi ini. Tidak sama sekali, tetapi terang dan semuanya mulia. Cabang-cabang pohon bergerak ke sana kemari, dan kami semuanya berseru, kita akan tinggal dengan aman di dalam hutan belantara dan tidur di hutan rimba. Kami melewati hutan itu sebab kami sedang menuju ke Gunung Sion. Ketika kami dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan suatu rombongan yang sedang menikmati kemuliaan tempat itu. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa di dalam hutan rimba pun dikatakan kita bisa tidur dengan nyaman. Bahkan tidak ada kekhawatiran yang perlu kita ikuti karena kita sudah berada di surga, bukan berada di bumi ini lagi. Lalu ketika kita bisa menikmati alam yang begitu indah yang sudah Tuhan sediakan, itu adalah sebuah sukacita yang harus kita nikmati dan juga kita syukuri bahwa Tuhan sudah menjanjikan hal tersebut untuk kita saat ini. Lalu dikatakan, ketika kami dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan suatu rombongan yang sedang menikmati kemuliaan tempat tersebut. Saya memperhatikan warna merah sebagai batas jubah mereka. Mahkota mereka gilang gemilang, jubah mereka putih bersih. Ketika kami menyalami mereka, maka saya bertanya kepada Yesus, siapakah mereka? Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mati syahid
yang dibunuh karena dia. Jadi ini adalah perbedaan, bahwa ketika orang-orang yang mati syahid yang dibunuh karena nama Yesus itu harus melepaskan nyawa mereka dan merelakan nyawa mereka karena mereka tetap mempertahankan kebenaran, maka mereka pun juga dikatakan mereka mendapatkan bagian daripada keindahan surga itu. Mereka mendapatkan sukacita surga itu. Dan dikatakan juga mereka mempunyai mahkota yang gilang gemilang. Mereka mempunyai jubah yang putih bersih. Tetapi ada batas merah di jubah mereka itu sebagai pertanda bahwa mereka ini adalah orang-orang yang rela untuk berdiri teguh. Meskipun dunia ini melawan mereka, melawan kebenaran yang mereka punyai, tetapi mereka tetap mempertahankan tanpa goyah, dan akhirnya dikatakan mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Jadi ini adalah cerita yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari firman Tuhan. Tetapi apakah saat ini masih ada orang-orang yang harus mati syahid untuk kebenaran firman Tuhan? Saya rasa untuk saat ini mungkin sudah jarang kita dengar hal-hal yang seperti ini. Tetapi bukan berarti hal ini tidak ada dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengikuti hal tersebut, maka itu akan menjadikan sebuah teguran bagi kita masing-masing. Karena ketika kita mau untuk mempertahankan firman Tuhan, mempertahankan kebenaran itu tentulah bukan hal yang mudah. Karena pasti kita akan melawan arus daripada dunia. Ketika kita melawan arus daripada dunia, mungkin banyak orang tidak akan menyukai keberadaan kita. Tetapi apakah dalam kehidupan kita itu, kita adalah orang-orang yang justru memantulkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Karena ketika kita mau untuk memantulkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka kita akhirnya menjadi orang-orang yang bisa disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalaupun itu bukanlah menjadi bagian kita, hendaklah kita juga berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bersama mereka terdapat anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya. Mereka juga memiliki tanda merah pada jubahnya. Gunung Sion sudah berada di depan kami, dan di atas gunung itu berdiri Bait Kudus yang mulia, dan di sekelilingnya terdapat 7 gunung lain yang di atasnya bertumbuh bunga mawar dan bakung. Saya melihat anak-anak kecil mendaki, atau kalau mereka mau, mereka menggunakan sayapnya untuk terbang ke atas puncak-puncak gunung tersebut dan memetik bunga yang tidak pernah layu itu. Di sekitar Bait Kudus itu terdapat segala macam pohon untuk memperindah tempat itu. Pohon den, pohon cemara, sanobar, minyak, pacar Belanda, delima, dan pohon ara yang cabang-cabangnya melengkung ke bawah sebab buahnya yang sangat lebat. Inilah yang membuat tempat itu semuanya mulia. Di sana saya melihat sebuah meja dari perak murni, berkilometer panjangnya. Namun mata kita dapat melihatnya dengan jelas. Tertulis dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 49 dan 50. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bukan hanya orang dewasa saja yang mengalami mati syahid, tetapi anak-anak juga pun bisa menjadi bagian daripada anak-anak yang mati syahid. Dan kita tahu bahwa zaman Waldensia pun banyak anak-anak yang akhirnya harus mengorbankan dirinya karena mereka mempertahankan kebenaran. Dan ini adalah bukti bagi kita dan juga pegangan bagi kita, sehingga kita pun tidak merasa bahwa mungkin diri kita ini masih kecil sehingga kita tidak layak untuk kerajaan surga. Tetapi sama seperti yang firman Tuhan sudah beritakan tadi, bahwa anak-anak kecil pun juga mempunyai hak yang sama. Mereka juga mempunyai kewajiban yang sama. Jadi itulah panggilan juga kepada para orang tua, bahwa ketika kita menjadi pengikut Tuhan atau umat-umat Tuhan, hendaklah kita juga mendidik anak-anak kita, sehingga dari masih masa kecilnya anak-anak ini boleh mengenal siapa Tuhan mereka, dan dari situlah mereka akhirnya bisa berdiri teguh dan bisa didapati berdiri untuk kedatangan Tuhan nantinya. Tetapi memang firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak kecil akan diistirahatkan karena mungkin mereka tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan yang sangat sulit di hari depan. Tetapi hendaklah kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak kecil, hendaklah kita juga mempersiapkan mereka, karena kita tidak ada yang tahu sampai kapan Tuhan masih menunda kedatangannya, sampai kapan Tuhan masih memberikan waktu untuk kasih karunia-Nya itu boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi hendaklah kita selalu mempersiapkan anak-anak kita sehingga mereka pun juga bisa didapati layak dan berdiri di hadapan Tuhan pada nantinya, sehingga
pada waktu kedatangan Tuhan Yesus itu pun mereka bisa tetap didapati sempurna meskipun mereka harus mengalami kematian. Karena kita tahu meskipun mereka mengalami kematian, satu saat nanti mereka akan dibangkitkan dan bisa merasakan sukacita yang kita bisa rasakan juga, karena itu adalah janji daripada Tuhan itu. Jadi sampai di sini pembacaan kita yang begitu singkat ini, dan biarlah bacaan yang begitu singkat yang bisa menghiburkan kita dan juga menjadikan pelajaran bagi kita ini boleh menjadikan suatu kesukaan bagi kita. Tetapi hendaklah kita tidak memandang kepada hal-hal yang sukacita saja, tetapi kita memandang kepada kehidupan kita hari demi hari, sehingga kehidupan kita ini bisa didapati semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akhirnya bisa mempunyai karakter yang menyerupai karakter Tuhan itu. Jadi ini adalah bacaan kita, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.